Bab 2661. Apalah arti dari seni bela diri? Di antara reruntuhan, warrior yang berjalan sendirian dengan pedang. Saat ini, tujuannya adalah untuk pergi. Di alam semesta eternity, pertempuran cenderung memanas. Sungai yang dulunya abadi, tak terhitung banyaknya mayat yang tenggelam ke dasar sungai setiap hari. Tapi kali ini, Sekte Belantara maupun dinasti Eternity tidak berani menghancurkan dunia Eternity, melainkan bertarung dalam batasan wilayah yang mereka buat. Tidak ada yang mau memprovokasi wanita bergaun putih. Karena pihak lain tidak menginginkan masalah dengan dunia Eternity, mereka secara alami tidak berani menghancurkan dunia Eternity. Kali ini Sekte Belantara dan dinasti Eternity jelas akan mati. Alam semesta 3 dimensi, ruang ke-6. Pada hari ini, seorang asing datang ke ruang ini, seorang wanita ekor kuda. Orang ini adalah Irene Ann. Dalam beberapa bulan terakhir di dunia pedang reanimation, warrior yang juga berpindah dari ruang pertama alam semesta 3 dimensi ke ruang ke-6. Ini disebut. Kali ini, tujuannya ada di ruang Nine Layer. Irene Ann duduk di langit. Di sampingnya, ada senjata panjang melayang. Itu adalah senjata Zange. Di sudut mulut Irene Ann, aliran darah mengalir terus-menerus. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar dari senapan panjang, dia yang terpilih. Jika dia secara aktif membuat kemajuan, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, jika kamu tidak ingin tertinggal olehnya, kamu harus memperbaiki kemampuan Dewa Pendekar Kultivator fisikmu secara ekstrim. Tingkat tertinggi. Irene Ann membuka matanya dan bertanya. Suara itu terdengar lagi, yang disebut tingkat tertinggi adalah, serahkan tubuh Dewa Pendekarmu, terlahir kembali dalam kehancuran. Tuhan telah memberimu fisik terbaik, tetapi mungkin juga hambatanmu, yang dulunya adalah bantuan terbesarmu, tapi sekarang, kamu telah mencapai pembelajaran seumur hidup, dan itu adalah hambatanmu. Irene Ann terdiam. Suara itu terdengar lagi, naik ke ruang Nine. Jika kamu bisa mencapai ruang Nine, aku akan memberikan semua yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Apakah kamu hebat? Irene tiba-tiba bertanya. Suara itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berbisik, bagaimana menurutmu? Irene Ann mendongak dan berkata, aku akan naik. Untuknya, tanya suara itu. Untuknya dan untuk seni bela diri, jawab Irene Ann. Pilih di antara keduanya. Suara itu bertanya lagi. Dia. Irene Ann menjawab tanpa ragu-ragu. Kenapa? Suara itu agak bingung. Tanpa dia, apalah arti puncak seni bela diri? Irene selesai bicara dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, bidang berubah dan menonjol. Dan ruang di mana Irene berada tiba-tiba retak, kemudian garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke Irene seperti 10.000 anak panah. Irene Ann berdiri dan melambaikan senjata Zange, tapi desis, desis, desis. Irene Ann dikelilingi oleh lubang darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memukul dalam satu napas dan tidak beristirahat sejenak. Di lapangan, napas Irene Ann semakin lemah. Dunia hampa. Dewi masih menelan dunia ketiadaan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak berhenti sejenak. Pada hari ini, dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ruang di sana sedikit bergetar, dan tak lama kemudian bayangan ilusi muncul di sana. Mereka, tanya Dewi. Secara alami, mereka merujuk pada warrior yang, Blood Girl dan lainnya. Bayangan ilusi berkata dengan suara rendah, tidak ada yang tersisa. Mereka pergi ke tempat lain. Adapun dia diatur oleh takdir langit untuk berlatih di dunia reanimation pedang.
Jika dia bisa keluar hidup-hidup, itu harusnya menjadi dia yang lain. Dewi mengangguk kecil, terima kasih. Ketika warrior yang dikalahkan dan melarikan diri bersama Samu, kehadiran bayangan ilusi di depannya membuat Samu tidak mengejarnya. Tentu saja, hal ini tidak diketahui oleh warrior yang. Pada saat ini, Dewi bertanya, mengapa membantu saya? Bayangan ilusi terdiam sesaat, lalu berkata, kamu dan aku adalah sejenis manusia. Cobalah musnahkan. Takdir langit muncul, dan keberadaan alam semesta 4 dimensi juga muncul. Di masa depan, tidak akan ada perdamaian. Dengan itu, dia akan pergi. Kali ini Dewi bertanya lagi, siapa kamu? Bayangan ilusi menggelengkan kepalanya sedikit, itu hanya jenderal yang kalah di bawah jalan surga. Aku hampir lupa namaku, jadi tidak masuk akal. Suara itu jatuh, dan itu benar-benar menghilang di dunia hampa. Seluruh dunia hampa terasa damai. Alam semesta ke-9. Pada hari ini, 2 pria parubaya datang ke ruang alam semesta, yaitu Samu dan Walten Heng. Walten Heng membawa Samu ke dasar tebing. Di tebing, mereka menatap pria kotor yang dipaku. Walten Heng berbisik, senior, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Walten Heng, di tebing, dewa pertama tersenyum dan berkata, kenapa kamu berani muncul? Walten Heng memegang kipas lipat di tangannya. Dia mengetuk telapak tangannya dengan lembut dengan kipas lipat dan berkata sambil tersenyum. Waktunya sedikit singkat, senior, aku tidak akan membuang waktu. Aku dapat membantumu pergi dari sini, tetapi kamu harus melakukan 3 hal untuk kita berdua, oke? Pada tebing, dewa pertama tiba-tiba tertawa dan tertawa untuk waktu yang lama. Dia menggelengkan kepalanya, Walten Heng, apakah kamu sudah melampaui yang itu? Walten Heng menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Dewa pertama tampak ganas dalam sekejap, apakah kamu di sini untuk membuatku bahagia? Suara itu jatuh, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba berguling ke arah Walten Heng dan Samu. Pada saat ini, seluruh ruang Nine Layer bergetar hebat. Walten Heng tampak tenang. Dia maju selangkah, memegang kipas lipat di tangan kanannya dan dengan lembut menekan telapak tangannya. Dalam sekejap, area energi tak terlihat muncul di lapangan. Bang! Dalam langit, sesuatu tampaknya terkoyak dan hancur. Tetapi setelah menarik napas, dunia benar-benar kembali damai. Di tebing, dewa pertama berbisik, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Walten Heng sedikit mengangguk, itu tidak penting. Kembali ke topik, jika senior bersedia, kami akan segera mulai menyelamatkan senior. Adapun cara menyelamatkan, itulah hal yang kami tunggu. Di tebing, dewa pertama memandang Walten Heng untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Tapi aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelamatkanku. Walten Heng mengangguk, lalu membuang muka, masih merepotkan. Di sana, ruang itu sedikit bergetar, dan seorang pria muncul di sana. Ini Moyu. Moyu gemetar dan datang ke tebing, matanya tertuju pada cahaya pedang yang mengunci dewa pertama. Rasa yang akrab. Moyu berjalan dan meletakkan tangannya di atas cahaya pedang. Cahaya pedang itu tidak keberatan. Tak lama kemudian, cahaya pedang itu bergetar. Setelah beberapa saat, cahaya pedang itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, 2 gumpalan jiwa pedang muncul di depan Moyu. Jiwa pedang yang benar-benar mengunci dewa pertama bukanlah 2 untaian cahaya pedang, melainkan kehendak ilmu pedang dan kehendak racun kejujuran. Moyu menyingkirkan wasiat ilmu pedang, menyingkir dan menatap dewa pertama yang ada di hadapannya. Dia terlihat waspada di matanya.
Dia telah mendengar tentang pria di depannya. Sebuah legenda. Sayangnya, tapi saat itu terlalu arogan. Di tebing, dewa pertama sangat tenang dan tidak melepaskan semacam kegembiraan dan emosional. Dia menatap Mo Yu dan berkata, "Mengapa kamu bisa menyingkirkan kehendak racun kejujuran ilmu pedang?" Di satu sisi, Walton Han berkata, dia dulu adalah penerus takdir langit, yaitu penerus takdir langit senior. Oleh karena itu, kehendak ilmu pedang racun kejujuran tidak memusuhi dia. Mendengar kata itu, mata dewa pertama sedikit menyipit. Penerus takdir langit. Mata Mo Yu sedikit menyipit dan siap beraksi kapan saja. Pada saat ini, Walton Han berkata, senior baru saja pulih dan masih perlu penyembuhan. Ini adalah peringatan. Kekuatan dewa pertama saat ini tentu tidak sebagus keadaan puncak tahun itu, karena dia telah dikurung selama bertahun-tahun. Dewa pertama mengambil kembali pandangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku memiliki perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu dengan mengambil yang lama dan melampiaskan amarah pada yang kecil." Walton Han tersenyum, senior itu masuk akal. Dewa pertama memandang Walton Han dan berkata, "Ayo, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Walton Han merenung sedikit dan berkata, "Bantu aku membunuh seseorang." Dewa pertama berbisik, "Ya." Walton Han terkekeh, senior bisa ke tanah eskatologi, di mana seseorang akan menyembuhkan senior dan membuat senior pulih ke puncaknya dalam waktu singkat. Dewa pertama memandang Walton Han dan berkata, "Sepertinya orang yang ingin aku bunuh tidak mudah dibunuh." Walton Han mengangguk, "Ini benar-benar tidak mudah untuk dibunuh." Dewa pertama tidak berbicara. Dia melihat sekeliling dan melihat gelombang niat membunuh yang tiba-tiba di matanya. Pada saat ini, Walton Han berkata, "Tidak pantas untuk menghancurkan dunia ini saat ini. Jika kamu mulai menghancurkan dunia ini, khawatirnya itu akan mengarah pada suatu keberadaan." Walton Han memejamkan matanya perlahan, "Takdir langit. Suatu hari nanti aku akan membiarkanmu menunggu kematian tanpa tempat pemakaman." Saat suara itu keluar, tubuhnya bergetar dan langsung menghilang ke dalam lapisan ruang 9. Walton Han menoleh untuk melihat Samu dan berkata, "Saudara Zuo, mari kita melihat yang lain. Apakah kamu membutuhkanku?" Selain itu, Mo Yu tiba-tiba berkata. Walton Han menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, saudara Mo bisa pergi." Mo Yu mengangguk, lalu berbalik dan menghilang ke lapangan. Setelah Mo Yu pergi, Samu tiba-tiba berkata, "Tujuan orang ini tidak murni." Walton Han berkata sambil tersenyum, "Ambisi besar." Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Menurutmu siapa yang lebih baik antara dia dan Warrior Yang?" "Warrior Yang," Samu menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Kenapa?" Walton Han tertawa. Samu berkata dengan suara rendah, "Orang dengan perasaan yang tulus memiliki rasa terima kasih dan kebencian yang jelas. Inilah yang harus kita lakukan sebagai pria." Walton Han tertawa dan berkata, "Sayang sekali dia harus mati. Nenek moyang elf, kita harus menganggapnya sebagai mata barisan. Jika itu bukan musuh." Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Dia tidak punya pilihan. Faktanya, kita tidak punya pilihan." "Yah, jangan emosional. Mari kita bertemu yang lain." Dia agak pemarah. Dengan itu, mereka pergi berdampingan. Setelah waktu yang lama, Samu tiba-tiba bertanya, "Apa yang terjadi di sini, saudara Walton?" Walton Han berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak mati, tentu saja kamu harus pergi ke alam semesta 4 dimensi. Aku akan menemani saudara Walton kalau begitu." Bersambung.